Ya, masih bersama kami di Apa Kabar Indonesia Siang, pemirsa. Publik sempat dibuat heboh dengan perubahan nama gedung DPR di aplikasi Google Maps dengan berbagai macam nama. Dan tak sedikit nama-nama tersebut mengandung kata celaan seperti sarang tikus, Dewan Pengkhianat Rakyat, hingga gedung orang tidur. Berikut komentar dari anggota DPR dan juga masyarakat mengenai hal ini. Kalau buat saya, itu hal yang biasa saja. Di alam demokrasi itu memang kan artikulasi demokrasi macam-macam ya. Ada artikulasi yang normal, ada yang kemudian nyinyir terus ya. Dan yang seperti ada di Google itu ya itulah konsekuensi dari demokrasi ya. Kita boleh sebut juga demokrasi itu kan. Nah, jadi yang di DPR ya nggak perlu marah ya. Dan itu kan tidak hanya terjadi di Indonesia saja. Kalau kita lihat di parlemen, bahkan di lembaga-lembaga pemerintahan yang ada di banyak negara lain kan biasa aja itu ya. Kita lihat di Amerika lah misalnya ya. Bukan hanya sekedar kemudian di Google-nya itu diganti-ganti seperti itu, bahkan dikasih topeng segala macam. Jadi hemat saya ya itulah bagian dari keindahan dan kenikmatan demokrasi yang harus kita terima. Nggak perlu juga kemudian saya dan kawan-kawan yang ada di DPR itu terus marah, terus katakanlah menggunakan pasal penghinaan terhadap lembaga negara gitu ya, untuk meminta polisi untuk mengusut itu ya, itu. Ya, terkait dengan dinamainya gedung DPR dengan beberapa titik dan menyangkut nama hewan gitu ya, itu menurut saya murni atas respon masyarakat terkait dengan kinerja DPR yang memang kita tahu belakangan ini menjadi sorotan juga gitu. Dan beberapa hasil survei pun saya lihat kinerja kepuasan dari anggota DPR ini menempati posisi paling bawah gitu, dan ini bisa saya berharap sih menjadi sorotan atau juga perhatian bagi para anggota DPR untuk dapat menyuarakan apa yang menjadi aspirasi para masyarakat begitu, dan sehingga nantinya masyarakat juga bisa menilai kan kontrol DPR ini selama ini ada di masyarakat ya. Jadi saya rasa ini hanya sebagai kritik, dan saya sepakat sih dengan apa yang dilakukan masyarakat biar kinerja DPR selalu sesuai dengan jalurnya lah, gitu aja. Kalau menurut saya sih agak menyayangkan ya. Tapi kalau dari masyarakat sendiri saya sih memiliki pandangan sendiri, karena kalau menurut saya sih kalau DPR ini perlu juga dikritik. Tapi ya kalau dikritik ya harus ada yang unsur-unsur membangun. Karena kenapa, kalau ini kan DPR itu kan Dewan Perwakilan Rakyat ya. Jadi setiap dari suara masyarakat tuh DPR harus mendengar aspirasi masyarakat. Jangan hanya ketika menjelang pemilu atau pemilihan baru DPR tuh mendekat kepada rakyat. Tetapi sebelum-sebelumnya, sebelum pemilu atau apa, DPR tuh haruslah mendekatkan diri kepada masyarakat. Ya, itu dia tanggapan dari salah satu anggota DPR RI dan juga masyarakat. Saya mau kembali ke Pak Yan lagi. Ya. Pak Yan, ini kenapa warga-warga kemudian lari ke Google Maps? Itu kan cukup unik juga ya. Dan apa sih sebetulnya yang terlihat? Apakah labeling ini merupakan bentuk kemarahan dan juga kekesalan dari masyarakat kepada anggota DPR RI? Iya, kalau dari kronologis ya, itu munculnya itu kan hari Minggu itu. Ya, itu kayaknya sih sisi kreativitasnya masyarakat. Gitu. Selama ini apa sih yang nggak dilakukan oleh masyarakat terkait dengan DPR? Demo besar-besaran sudah, gitu kan. Terus kedua, serangan di medsos sudah. Dulu itu di 5 Oktober 2020 itu ada pengesahan RUU menjadi Undang-Undang Cipta Kerja. Itu di hari itu 500.000 mention di kanal Twitter. Itu tinggi betul. Ya, tinggi betul. Itu saya sebagai orang yang melihat data ya, itu kemarahan publik luar biasa gitu. Nah, yang sekarang ini sebenarnya publik gak marah. Publik mengolok-olok gitu. Jadi mengolok-olok tuh kalau kita balas dengan reaktif gitu, itu nanti akan jadi mainan gitu. Nah, harusnya kalau diolok-olok ya tadi tuh saya suka tuh dengan Pak Arsulsani, Bang Saroni gitu ya. Lakukan responsif gitu. Terus kedua, tindakannya tuh kasih bukti contoh ini loh yang sudah kita perbuat gitu. Dibanding dengan tokoh-tokoh lain yang sepertinya reaktif nih dia gitu, tidak menerima
kenyataan, hasil survei, pendapat masyarakat dan sebagainya. Oke. Kurang lebih seperti itu, Mbak. Oke, Gitu. Bang Roni, ini kan kalau Bang Roni, Pak Arsul Sani ini responsif, gak kepancing dalam permainannya. Tapi kan ada teman-temannya Bang Roni yang kepancing. Nah sebenarnya para wakil rakyat kita ini tuh menangkap tidak sih Bang suara-suara kemarahan publik sebenarnya yang sekarang sampai sudah disampaikan loh lewat Google Maps. Jadi gini ya, ini kan seperti kayak di rumah sendiri lah. Ada emak bapak, ada abang, ada adik. Kadang kalau orang tua marah kepada kita nih kadang ngelawan, kadang ada anak yang satu nggak ngelawan. Oke. Nah ini kan dinamika kayak rumah tangga aja. Kita nggak bisa menyikapi secara reaktif. Dan saya sebagai anggota DPR, alhamdulillah reaktif saya adalah pada mencari keadilan di media sosial, di Instagram saya. Dan meminta tolong untuk menyikapi keadilan yang harus mereka dapatkan. Saya tinggal posting aja, selesai. Diselesaikan secara media sosial, bayangin. Begitu luar biasa media sosial sekarang dalam konteks untuk menyambar kepada institusi yang kita target dan meminta tolong. Ini adalah hubungan simbiosis mutualisme yang dilakukan secara personal saya sebagai anggota DPR. Nah, teman-teman yang lain mungkin menyikapi dengan aspek aspirasi itu beda-beda. Nah, saya kebetulan bermain media sosial di Instagramnya agak kenceng, jadi saya dapat masukan, kritikan, kadang marahin saya. Contoh misalnya saya kemarin naik motor di depan rumah, itu sudah saya kasih caption, mohon maaf saya nggak pakai helm karena di depan rumah. Itu pun itu masalah. Nah, karena saya kebanyakan sering dibully, tapi ada bulian tentang DPR, jadi saya tuh bukannya tidak menganggap, tapi menganggap biasa. Ini adalah aspek bagaimana kita untuk lebih aktif kepada masyarakat, agar masyarakat melihat para perwakilannya di daerah masing-masing bahwa mereka bekerja untuk dapilnya. Kalau saya sesimpel itu deh. Oke, Pak Yan, singkat mungkin, suggestion yang bisa diberikan ketika harus merespon suara-suara rakyat seperti ini, atau apa yang harus dilakukan oleh anggota DPR juga? Ya, jadi ketika ada model kayak begini lagi, kejadian kayak gini, langsung dianalisa mana voice, mana noise. Gitu. Jadi mana nih yang masuk ke wilayah substansi, mana oh ini mah cuma recehan doang gitu. Nah, ketika masuk ke wilayah substansinya, oh ternyata ini loh persepsi dan harapan publik terhadap DPR. Nah itu jadi bahan masukan dan itu kalau bisa dijawab. Nggak perlu semua 1, 2, 3 dipilih yang bagus gitu dan itu nanti dijawab. Nanti publik merasakan oh DPR mendengar nih keluhan saya gitu. Balik lagi nih Bang Roni nih. Instagramnya saya sering intip juga. Ada sisi bagus dari beliau di tempat orang ngadu. Gitu. Waduh, dianalisa langsung nih. Kayak gitu kan. Cuma ada jeleknya juga. Gak enak saya ngomong di sini, ntar ngopi-ngopi. Oke. Kurang lebih seperti itu. Gitu Bang Roni. Oke, gitu. Dari Pak Yan berarti harus ada beberapa yang diambil sebagai evaluasi ya. Evaluasi, cari voice-nya. Cari Jangan voice-nya. terpengaruh sama noise-nya itu. Oke. Baik, terima kasih Pak Yan, terima kasih Bang Sahroni sudah menanggapi dengan chill ya, kalau bahasa anak zaman sekarang. Terima kasih Bang. Selamat siang. Selamat siang, Bang Sahroni. Terima kasih, Terima kasih Pak Bang Roni. Yan. Terima kasih Pak. Ya. Makasih Bang Yan, makasih Bang Yan. Siap, makasih.